orang ini pasti dengan maksud. Dengan maksud itu al-akhmah, tadi yang saya sampaikan. Dia mengetahui persis apa perbuatannya dan memang menghendaki apa yang akan terjadi. Walaupun dia mengatakan saya tidak dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu hal yang bukan saya inginkan, misalkan seperti itu. Tapi dalam dogmatika ilmu hukum, walaupun dia tidak dengan maksud, tetapi sadar kepastian saja kena. Di bawah sadar kepastian, sadar kemungkinan saja kena. Jadi tidak ada alasan dia mengatakan tidak dengan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Bincang Perubahan Channel yang berbahagia, ketika ada pernyataan dari salah seorang anggota BRIN, walaupun yang bersangkutan sudah minta maaf, tapi apakah itu cukup? Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Jadi langsung saja kita mulai dari Bang Abdul Khair Ramadan. Kita ingin mendengar pandangan hukum terkait dengan kasus ini, bagaimana menurut Abang? Ya, terima kasih. Ya, pada prinsipnya suatu perbuatan pidana itu menunjuk pada kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi objektif, ada kondisi subjektif. Dan dua hal ini itu terjabarkan dalam pasal terkait. Nah, dalam perkara tersebut pernyataan yang disampaikan oleh seseorang selaku intelektual pada BRIN itu menunjuk kepada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang dimaksudkan di sini ada fakta objektifnya itu menunjuk kepada pernyataan yang menunjuk kepada ujaran kebencian dan permusuhan ditujukan kepada pribadi atau kelompok masyarakat tertentu. Itu bahasa tekstualnya dalam pasal 28 ayat 2 yang berdasarkan atas suku, agama, ras, atau antar golongan. Nah, kondisi subjektifnya itu menunjuk kepada niat yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan. Maka disebutkan di situ dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, ketika bicara dengan sengaja, dalam konteks pasal 28 ayat 2 maupun dalam undang-undang yang lain, itu setidaknya mengandung 3 corak kesengajaan. Yang pertama bisa dengan maksud, sadar kepastian, yang kedua dan yang ketiga sadar kemungkinan. Nah, pada perkara aku, walaupun dia tidak dengan maksud, tetapi di sini ada sadar kepastian dan atau sadar kemungkinan. Dia tidak dapat mengatakan saya tidak ada maksud mengatakan hal demikian untuk menimbulkan adanya suatu delik. Tidak. Kalau kita bicara dengan maksud, pelaku menghendaki perbuatan dan akibatnya. Dia benar-benar mengetahui dan menghendaki baik perbuatan maupun akibat yang akan ditimbulkan. Tetapi kalau dengan sadar kepastian, perkataan itu dikehendaki, akibat tidak dikehendaki, tapi pasti terjadi. Dia juga harus bertanggung jawab. Di bawahnya itu ada sadar kemungkinan. Perbuatan memang dikehendaki, tetapi ada akibat-akibat yang berupa kemungkinan. Walaupun akibatnya itu tidak dikehendaki, dia juga harus bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, terhadap perkara ini tidak ada alasan mengatakan tidak ada maksud, tidak ada suatu hal yang diinginkan akan terjadi itu merupakan kehendaknya, tidak dapat didalilkan seperti itu. Karena walaupun tidak dengan maksud, tetapi dengan sadar kepastian dan kemungkinan dapat diterapkan pasal 28 ayat 2 ini. Kedua, delik ini selalu dikenakan kepada aktivis, kepada ulama. Dan dalam pengalaman saya,
akibat belum terjadi saja sudah dapat dikenakan. Berarti keberlakuan dari pasal ini bukan dalam konteks delik yang material, delik formil, tanpa butuh adanya suatu akibat sudah dapat diterapkan. Kenapa? Karena kalau bicara delik formil, hanya dia membutuhkan pemenuhan unsur dalam pasal itu, walaupun akibatnya itu belum terjadi, orang itu sudah dapat diterapkan prosedur penerapan hukum. Ancaman hukumannya itu paling lama 6 tahun. Perkataan ini sangat-sangat mencederai, melukai umat Islam pada khususnya. Pada umumnya tentu mengganggu kebinekaan gitu. Oleh karena itu harus dilakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya dengan kekuatan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini. Kenapa? Karena saya berpendapat telah memenuhi unsur dalam pasal 28 ayat 2 ini. Dia dengan sengaja, minimal dengan sadar kemungkinan, atau setidak-tidaknya sadar kepastian. Kalaupun yang bersangkutan mengatakan tidak ada maksud, dapat dikenakan dengan gradasi sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Kedua, tanpa hak. Dia tidak ada hak mengatakan itu. Kenapa? Kalau seseorang tanpa hak berarti apa yang disampaikannya itu ilegal, kecuali dia dengan hak. Kalau dengan hak berarti ada dasar hukum. Dan tidak mungkin orang mengatakan sesuatu itu dengan hak kemudian bersentuhan dengan aspek hukum pidana. Jadi bahasanya itu kan dengan sengaja dan tanpa hak. Itu kata dan itu mencakup. Udah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Dan ini ditujukan jelas. Pasal aqua itu bisa dengan ditujukan kepada individu atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, suatu kelompok masyarakat tertentu di sini berdasarkan SARA. Nah, ini menunjuk kepada Muhammadiyah, Jamaah Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, suatu kelompok tertentu menunjuk kepada berdasarkan agama, komunitas agama, organisasi agama. Nah, ini sudah dapat diterapkan pasal 28 ayat 2. Nah, sekarang permasalahan yang berkembang mengatakan ada segelintir orang yang mengatakan terkait dengan permintaan maaf yang bersangkutan. Dalam hukum, pernyataan permintaan maaf itu tidak dapat menghapuskan pidananya. Sah-sah saja orang minta maaf karena dia hilaf atau apa. Itu kan alibi ya. Saya melakukan kesalahan, saya minta maaf. Tetapi kalau dia sudah bersentuhan dengan hukum publik, dalam hal ini hukum publik ini adalah undang-undang pidana, yaitu undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 itu, permohonan maaf, pernyataan maaf tidak menghapuskan pidananya. Sama juga orang melakukan korupsi. Orang melakukan korupsi, ya saya mengakui korupsi. Saya kembalikan kerugian keuangan negara. Minta maaf. Itu tidak menghapuskan, walaupun dia sudah minta maaf, dia sudah kembalikan kerugian keuangan negara, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dia harus diproses sampai proses hukum itu inkrah, kemudian dia menjalani pemidanaan. Begitupun kepada yang bersangkutan ini. Harus diterapkan hukum sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang berlaku ya proses hukum itu harus berjalan dengan sesuai hukum acara. Harus dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Masalah nanti ada keringanan hukuman itu wewenang hakim, otoritas majelis hakim yang menilai. Sepanjang yang bersangkutan nanti di persidangan baik, sopan, tidak berbelit-belit, sopan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana itu urusan hakim, tapi proses hukum itu harus berjalan. Kenapa? Karena ini kita mengacu kepada azas kepastian hukum dan keadilan. Karena dua ini, kepastian hukum yang adil itu merupakan cita hukum
merupakan tujuan hukum yang kita anut, disebutkan secara ekspresif verbis itu di pasal 28D ayat 1 konstitusi. Harus itu dilakukan. Kalau kita tidak melakukan penegakan hukum berdasarkan azas kepastian hukum yang adil, berarti kita mencederai konstitusi kita. Berarti kita tidak taat kepada konstitusi. Iya kan? Berarti kalau demikian itu berlaku, dipertanyakan bagaimana ini kedaulatan hukum. Bagaimana konsep negara hukum yang tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya, dan ada disparitas, ada pengecualian, ada perbedaan. Di mana persamaan hukum? Di mana penerapan keadilan? Sepanjang itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan banyak tentang konsep negara hukum kita. Demikian Ustaz, sementara yang dapat saya sampaikan. Jadi ini menarik, Bang. Dan sangat jelas. Cuman kadang biasanya yang tidak jelas itu adalah tindakan dari aparat terhadap pelaku tindak pelanggaran ini. Kan biasanya kalau yang pelakunya itu katakanlah umat Islam gitu itu 1 kali 24 jam sudah selesai itu. Ya itu tadi ada perbedaan kan. Nah, itu gimana? Ada diskriminasi, ada disparitas dalam bekerjanya hukumnya, nggak boleh. Kan persamaan di dalam hukum. Persamaan dalam hukum itu tidak melihat kedudukan seorang. Ya, harus diterapkan sama. Hukum itu tidak memihak. Hukum itu memihak kepada kebenaran. Kebenaran itu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, itu harus diterapkan tanpa memandang status sosial, golongan, dan lain-lain. Kalau diterapkan secara berbeda, nah ini menjadi masalah dalam penerapan hukum kita. Itu yang tadi saya nyatakan, ada apa gitu. Dan kalau pasal aku diterapkan kepada aktivis yang katakanlah berseberangan dengan pemerintah, berseberangan di sini kan dalam arti kata beda pendapat, bukan dalam hal yang lain. Tapi ketika ini ada suatu pernyataan mengandung delik yang relatif sama, ini ada pembiaran. Nah ini yang kan tidak adil. Berarti kalau demikian, bekerjanya hukum itu tidak pasti dan tidak adil. Kalau begitu ceritanya, berarti ini menafsirkan dalam pandangan saya. Ini ada perbedaan perlakuan. Kalau ada perbedaan perlakuan, kenapa hal itu terjadi? Saya bisa berkatakan ini ada pilih kasih. Ya dong. Kalau ada pilih kasih berarti ini ada pembiaran. Kalau ini terjadi, kita akan mempertanyakan di mana letak daripada negara hukum itu yang menjamin keutuhan daripada kedaulatan hukum itu sendiri untuk diterapkan secara sama, sehingga hukum itu benar-benar berjalan lurus, tidak menyimpang. Kalau ada penyimpangan, negara dapat dipertanyakan, karena negara yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mewujudkan penegakan hukum seadil-adilnya. Gitu, dengan pasti teratur, tertib. Gitu. Ini pesan kepada aparat supaya segera memproses. Iya, harus. Kalau tidak diproses ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau konflik norma atau hukum yang abnormal lah. Hukum ini jadi abnormal ini, tidak normal. Gitu. Baik. Nah itu pandangan dari sisi hukumnya. Nah, kita sekarang beralih ke Bung Wahyudi Al-Marofi. Pandangan dari sisi pengamat pemerintah. Gimana, Pak Yudi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tuh dia melakukan ancaman terhadap salah satu warga negara, itu sama dengan memberikan ancaman kepada negara. Kenapa? Karena ketika orang membuat negara, itu tujuan utamanya adalah melindungi warganya. Jadi kalau dia mengancam salah satu saja warganya, berarti dia sedang mengancam eksistensi negara itu. Yang pertama. Yang kedua, dalam pandangan agama, dalam konteks ini agama Islam, itu kalau dia melakukan ancaman terhadap nyawa satu orang manusia saja, dan melakukan pembunuhannya terhadap satu manusia, itu
seolah-olah dia membunuh seluruh manusia sedunia. Jadi ini levelnya lebih tinggi lagi. Jadi pandangan negara itu memang punya kewajiban utama untuk melindungi warganya. Bahkan kalau dalam konstitusi kita di pembukaan itu di awal itu jelas sekali melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Sebelum fungsi negara untuk mencerdaskan, mensejahterakan, membuat sehat itu belakangan semua itu. Tapi penting sekali bahwa tujuan utama sebuah negara itu yang paling pertama adalah menjamin keamanan warganya, menjaga keselamatannya, menjamin keselamatannya. Sehingga mengancam satu nyawa saja, entah itu warga Muhammadiyah, entah warga FPI, entah warga yang lain, itu tetap dieksistensikan sebagai ancaman terhadap sebuah negara. Nah, karena negara yang berkewajiban menjaga warganya gitu. Betul. Jadi itu dalam perspektif pemerintahan. Kalau saya lihat seperti itu, maka ini ancaman ini sangat serius. Apalagi yang diancam bahasanya tadi adalah kelompok warga Muhammadiyah gitu. Kalau tadi Bang Abdul Khair Ramadan mengatakan bahwa itu dilakukan baik sadar maupun minta maaf dan seterusnya. Kalau kita lihat diksi yang diucapkan itu bertingkat diksi yang dipakai. Yang pertama menyatakan apakah perlu dihalalkan darahnya. Itu sebenarnya memang konotasi memang melakukan pertumpahan darah. Itu juga dilarang dalam agama maupun dalam perspektif negara yang ingin melindungi warganya siapapun dia. Mau dia warga Muhammadiyah, mau warga NU, mau warga Persis, mau warga FPI dan HTI dan seterusnya. Itu tetap harus ada kesamaan untuk dijaga. Gitu. Itu yang pertama. Kalau dia melakukan eksistensi itu memang tidak boleh. Apalagi yang kedua dia mengatakan apa perlu dibunuh satu-satu gitu, kira-kira gitu. Itu lebih ekstrim lagi tuh. Artinya kalimat itu memberi penjelasan lebih tegas lagi, satu persatu. Gitu. Dan di level berikutnya dia malah menantang. Silahkan diadukan dengan ancaman pasal ancaman pembunuhan. Ini kan tantangan. Artinya memang dilakukan dengan sadar, dengan terstruktur, gitu, dengan rapi, bahkan secara bertingkat. Kita lihat seperti itu. Nah, menurut saya ini ancaman yang serius kepada negara. Selain itu kepada apa? Dalam kehidupan bernegara itu yang diperlukan negara melindungi segenap warganya. Oleh karenanya mengancam satu warga, entah itu Muhammadiyah atau kelompok apapun, itu seperti ancaman sebuah negara. Dalam ajaran agama, mengancam keselamatan nyawa satu nyawa manusia saja itu sama dengan mengancam dan membunuh nyawa manusia seluruhnya. Atau insan jami'an. Jadi kalau kita sampai seperti itu, maka kewajiban kita mengingatkan negara. Betul. Dalam hal ini ceki penguasa rezim yang berkuasa. Kan negara tidak bisa bergerak tanpa ada rezim. Dalam hal ini rezim harus segera melakukan tindakan dengan cepat. Dengan cepat itu harus apa? Melaksanakan fungsi negara, mengamankan warganya. Pertama, yang melakukan ancaman itu harus segera ada tindakan untuk diamankan, supaya dia tidak memberi peluang untuk bisa melakukan tindakan ancaman tadi itu. Yang kedua, bagi warga yang diancam, maka segera diberikan jaminan perlindungan. Jadi kedua warga negara ini, karena dua-dua sama dengan warga negara kita, maka negara harus melakukan kepada duanya. Bagi yang mengancam tadi segera diamankan, supaya juga tidak ada peluang bagi yang diancam melakukan perlawanan. Yang kedua, bagi yang terancam juga dia harus dilindungi, diberikan jaminan bahwa ini yang mengancam sudah diamankan, jadi jangan ribut. Nah, kalau itu dilakukan, tadi kalau dibilang proses penegakan hukum dengan cepat, saya pikir kehidupan kolektif sosialnya kita bisa damai lagi gitu, atau bisa nyaman lagi. Jadi ini menurut saya sangat penting untuk kita bisa ingatkan kepada penguasa yang sedang berkuasa, bahwa ini ancaman cukup serius, sangat serius bahkan. Nah, kalau tidak dilakukan tindakan yang lebih cepat dengan penegakan hukum yang bahasanya mungkin adil, transparan, supaya publik juga bisa melihat dan memantau. Ya, transparan itu penting, adil itu yang penting, walaupun adil itu sulit ya, mahal lah. Gitu. Tapi harus diupayakan supaya apa? Tidak ada gejolak di level masyarakat, di level sosial. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir akan tenang kembali. Dan ini harus dipahami bahwa ancaman seperti ini tidak boleh diulang-ulangi gitu. Jadi kalau ini segera ditindak, masyarakat bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Bahwa ini kalau mengancam nyawa manusia itu efeknya besar. Jadi tidak boleh sembarangan gitu. Jadi apalagi ini kan kalau dibilang intelektual ini. Kalau dibilang kan ya bukan orang biasa. Kenapa yang dikedepankan bukan intelektualitasnya, tetapi ancaman yang sifatnya bukan
intelektual atau konsep, atau kalau berbeda pandangan tuh biasa saja harusnya. Wajar. Kemudian kalau dia beda perspektif dalam konteks perbedaan kemarin kan dipersoalkan hari raya mulai kapan dan tidak. Ini kan sebenarnya harusnya disikapi dengan lapang dada, kemudian dengan kedewasaan, dengan intelektualitas dan wawasan yang luas. Artinya dia juga bisa melihat secara global kepada dunia ini. Masyarakat lain juga melakukan lebaran lebih dahulu misalnya. Harusnya dia mengandang bahwa ternyata juga yang lain lebih banyak lagi gitu yang melakukan. Kan kalau dibilang kemarin kan sekitar 60 negara lebih yang sudah melakukan Idul Adha Idul Fitri di hari Jumat. Saya pikir ini harusnya apalagi dia aparat sipil ya, negara ASN, apalagi dia seorang intelektual di BRIN yang harusnya penuh inovasi gitu. Jadi jangan melakukan dulu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Iya, sekarang jadi BRIN. Jadi mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Iya. Nah, kalau dia saya lihat sudah ada tindakan dari institusinya, mungkin karena malu dan seterusnya, melakukan tindakan yang sifatnya etik. Etik kan bukan pidana, gitu. Etik kan antara sopan dan tidak sopan, gitu kira-kira gitu. Saya pikir kalau etik ya tetaplah berjalan, kemudian yang di proses hukum ya harusnya tetap berjalan, supaya negara itu melindungi keduanya, baik yang melakukan ancaman maupun yang diancam harus sama-sama dilindungi. Baik yang lebarannya Sabtu maupun yang Jumat harus sama-sama warga negara ini. Jadi tidak ketika mendeklarasikan negara berdiri itu tidak diatur bahwa warga negara mana yang dilindungi, itu enggak. Semua segenap sama. Nah, ini harusnya cepat dilakukan tindakan yang lebih. Dan kita juga berharap masyarakat bisa menahan diri, tidak terprovokasi. Ini kan bagian dari provokasi menurut saya. Tidak terprovokasi, dengan kepala dingin, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses dengan cepat, diawasi, kalau tidak didorong, diingatkan. Nah, kepada masyarakat diharapkan bisa menahan diri. Bagi para penguasa, karena kekuasaan ada di tangannya, kewenangan ada di tangannya, beban tanggung jawab ada di pundaknya, maka lakukanlah itu dengan baik, sehingga masyarakat bisa menilai, kalau dibilang kita sebagai negara hukum, ya tegakkan hukum dengan baik. Dan kalau kita lihat ingin dapat legasi bahwa dia mengurus rakyatnya dan melindungi rakyatnya atau masyarakatnya, kerjakan dengan baik. Oleh karenanya kita punya kewajiban menyampaikan dan menasihati. Ya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Wahyudi. Tadi ada yang menarik, Bang Abdul Khair Ramadan. Jadi sanksi etik sudah diberikan oleh lembaga yang bersangkutan ya, pihak orang yang bersangkutan. Nah sekarang ini jangan sampai kasus hukumnya itu kemudian tidak diproses secara hukum dengan tepat tadi, terbuka dan lain-lain itu. Nah, bagaimana menurut Abang? Ya, sanksi etik itu kan internal dalam BRIN itu sendiri. Ya, itu menyangkut kode etik. Tiap-tiap institusi, tiap-tiap lembaga memang ada. Di kepolisian ada etik, di kejaksaan ada, di militer ada, dan lain-lain lah. Tapi ini hukum publik. Hukum publik itu maksudnya negara yang melakukan kewenangan berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar, berbagai undang-undang terkait dengan adanya suatu tindak pidana, maka negara wajib melaksanakan penegakan hukum. Jadi di sini terkonfirmasi bahwa supremasi hukum itu menjalankan hukum itu sesuai dengan kaidah yang mengaturnya. Nah, kaidah yang mengaturnya apa ya? Tadi itu ada tujuan. Hukum itu harus pasti dan harus adil. Kalau dia tidak pasti dan adil, bagaimana hukum ini dapat menciptakan suatu keberagaman dalam konteks penegakan hukum? Jadi harus selaras penegakan hukum itu tanpa memandang status jabatan, status sosial, status ekonomi, kelompok sama. Karena ini ada suatu delik yang dilanggar. Berarti ada suatu peristiwa pidana yang membutuhkan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Nah, sekarang biarlah itu penerapan etik itu berlanjut. Nah, ya. Tapi penegakan hukum itu harus berlaku. Nah, dalam kaitannya dengan penegakan hukum ini, kalau ancamannya di atas 5 tahun, itu orang itu udah bisa langsung ditangkap dan ditahan. Ditahan ya. Oh, dan umumnya berlaku seperti itu. Semuanya itu ditangkap, ditahan. Karena di atas 5 tahun. Ancamannya. Nah, ya kan? Diancam. Apalagi ini disampaikan
di ruang terbuka, menunjuk ke satu kelompok besar, organisasi nomor 2 dengan warga Muhammadiyah yang demikian banyak, ada ancaman pembunuhan dan memprovokasi, itu harus ditindak di proses hukum. Ya kalau menurut saya ya sesuai dengan ketentuan, kalau udah di atas 5 tahun ya ditangkap, ditahan, diproses hukum. Agar hukum itu benar-benar berproses secara tepat guna. Agar ini dapat menjadi deterrent effect. Ada efek jera kepada pelaku dan kepada orang-orang yang lainnya untuk tidak melakukan yang sama. Jadi hukum itu butuh efek jera. Kalau hanya ya sanksi dalam bentuk kode etik dan lain-lain, tidak ada efek jerahnya, maka ini hukum ini nggak bekerja. Kalau hukum tidak bekerja, bagaimana negara hukum ini? Baik konsep rule of law maupun Rechtsstaat, hukum itu harus berdaulat, harus diterapkan oleh negara. Karena kewajiban negara itu menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Nah itu yang harus dijalankan oleh negara. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Karena dalam sistem peradilan pidana terpadu itu, integrated criminal justice system itu satu kesatuan. Harus diproses seseorang yang melakukan pelanggaran hukum itu. Nah kalau diproses, kembalikan kepada hukum acara. Harus taat, patuh kepada hukum acara itu sendiri. Karena ini sudah jelas norma yang dilanggar, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tadi udah dijelaskan itu, ada tahapan-tahapan itu. Dia melakukan uraian kalimatnya itu, pernyataannya itu. Sehingga kalau saya menafsirkan, orang ini pasti dengan maksud. Dengan maksud itu al-akhmah, tadi yang saya sampaikan. Dia mengetahui persis apa perbuatannya. Dan memang menghendaki apa yang akan terjadi. Walaupun dia mengatakan saya tidak dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu hal yang bukan saya inginkan, misalkan seperti itu. Tapi dalam dogmatika ilmu hukum, walaupun dia tidak dengan maksud, tetapi sadar kepastian saja kena. Di bawah sadar kepastian, sadar kemungkinan saja kena. Jadi tidak ada alasan dia mengatakan tidak dengan sengaja. Pasti itu dengan sengaja, walaupun derajatnya yang paling terendah. Derajat paling terendah itu sadar kemungkinan, dolus eventualis itu sudah kena. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menghindar. Karena itu dalam dogmatika ilmu hukum itu jelas itu. Contoh, jangan saya lah, ada si A berkendara motor, dia tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, ngebut, di depan ada polisi. Dia ngebut untuk menghindari polisi. Ada lampu merah, dilabraklah lampu merah itu. Tidak ada dia maksud untuk menabrak orang. Tetapi ada orang lewat tertabrak, bukan memang karena kehendak atau keinginannya untuk menabrak orang, tetapi untuk menghindar dari razia polisi. Karena dia tidak punya SIM, tidak punya STNK. Tidak ada kehendak. Tidak ada maksud dia untuk menabrak. Tapi dia wajib dihukum karena telah menabrak orang, walaupun menabraknya seseorang itu tidak ada kehendak. Tapi secara kemungkinan, bahkan secara kepastian, kalau dia lampu merah dilabrak dengan kecepatan tinggi, orang lewat pasti tertabrak, maka dia harus bertanggung jawab. Apalagi ini ucapan itu dilontarkan di media yang terbuka luas dengan adanya taukid, penegasan. Berarti di sini ada kesengajaan. Kesengajaan itu dimaksudkan, dikehendaki. Kalaupun dia mengatakan saya tidak dengan maksud, Anda dengan kepastian atau Anda dengan kemungkinan, itu dapat dikenakan. Jadi tidak ada alasan. Hal ini harus diproses hukum. Pemirsa, Pinjang Perubahan yang dirahmati oleh Allah, demikian diskusi kita yang sangat menarik. Harapan kita semoga aparat bekerja sebagaimana diharapkan oleh dua pembicara tadi, dua pakar tadi, sehingga keadilan negeri ini bisa sedikit kita rasakan, paling tidak untuk kasus ini. Kami cukupkan diskusi Pinjang Perubahan channel kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.